itu Mas Hera bukan si psikolog yang terkenal itu. Iya. Kita coba samperin aja ya. Yuk. Selamat pagi. Ibu mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Dira, ini teman saya. Iya. Kebetulan tadi saya ngeliat ibu, apa kami boleh melakukan seling? Boleh dong, tapi untuk jaga kerahasiaan kita satu-satu boleh ke ruangan saya ya. Yaudah, yuk ikut ke ruangan saya. Tapi satu-satu ya untuk jaga kerahasiaan kita. Coba dulu. Jadi gimana Dira? Apa yang mau kamu ceritain? Iya nih ibu, saya tuh punya pacar yang toksik. Dia tuh selalu kasarin saya setiap saya ngelakuin kesalahan kecil atau besar pun dia kasarin saya. Terus saya juga pernah dimarahin di tempat umum, terus sampai didorong juga. Kalau boleh tahu kamu masih punya hubungan nggak sama dia? Untuk sekarang sih syukurnya udah lepas bu, cuma saya takut untuk memulai hubungan sama laki-laki lain. Saya takut mereka ngelakuin hal yang sama ke saya bu. Ya salah satu jalan utamanya sih ya kamu emang harus keluar dari zona itu ya. Karena zona itu yang bikin trauma kamu tuh semakin besar. Kamu juga harus cari pelarian, ngelakuin hobi kamu gitu, atau cari komunitas baru, ataupun ngelakuin hal-hal yang positif deh. Nah kalau kamu terus milih untuk ngebiarin hal itu terus terjadi, itu bakal berdampak buruk loh buat kamu. Kalau kamu udah dapet lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, komunitas-komunitas yang baik, itu juga bakal berdampak baik juga ke kamu. Dan kamu juga sudah sedikit menyembuhkan trauma kamu. Dan coba untuk mengenal lawan jenis lagi dengan step by step. Dan mencoba untuk mengenal lawan jenis lagi dengan step by step yang baik ya. Kamu juga harus mengenal dia dari sikap dan juga perilakunya, apa dia baik atau enggak buat kamu, lembut atau enggak, bersikap arogan atau enggak. Kamu harus bisa menilai dengan baik ya. Baik bu, sekarang saya sudah merasa lega. Terima kasih banyak ya bu. Semoga saya bisa mendapatkan hal yang lebih baik ke depannya. Yaudah Dira, nanti tolong teman kamu suruh masuk ya. Baik ibu. Oh ya bu, teman saya itu dulunya pernah jadi korban bully. Kemungkinan juga dia cerita ke ibu. Oh ya udah, teman kamu suruh masuk aja. Saya permisi ya bu. Hai. Itu disuruh masuk sama ibu. Oke, makasih. Sama-sama. Pagi Bu, saya senang bisa ketemu Ibu hari ini. Ya Yola, saya juga senang bertemu kamu. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya minta maaf Bu kalau nanti saya terlalu kebawa perasaan pas cerita ke Ibu. Jadi gini Bu, keluarga saya tuh udah lama gak akur. Orang tua saya juga berantem terus setiap hari. Saya gak sanggup Bu kalau nyuruh mereka buat pisah. Mereka juga gak mau pisah sih karena masalah harta. Mereka gak mau ngalah satu sama lain. Mereka tuh cuma mikirin uang doang Bu. Saya juga sering bawa selingkuhannya ke rumah. Mama saya pergi nggak tahu kemana. Kakak juga nggak tahu di mana. Terus saya pengen kabur dari rumah, tapi saya selalu diikutin sama orang suruhan papa. Mereka takut kalau saya kabur. Kalau saya boleh tahu, orang tua kamu tuh berantemnya setiap hari atau cuman karena ada masalah doang sih? Berantemnya tiap mama tahu kalau papa bawa selingkuhan ke rumah. Saya juga nggak bisa dengar suara teriakan atau barang dibanting gitu. Saya nggak sanggup di rumah Bu. Kalau boleh tahu, kamu punya trauma di masa lalu nggak sampai kamu takut dengar suara-suara kayak gitu? Dulu saya pernah jadi korban bully di sekolah, di SMP. Keluarga juga belum tahu sampai sekarang Bu. Saya nggak ada teman cerita kalau di rumah. Mau cerita gimana, yang ada tambah jadi masalah nanti. Tapi saya udah lewatin masa-masa dibully itu kok Bu. Kamu pernah jadi korban bully? Nggak apa-apa, cerita aja sama saya. Di SMP kamu punya teman dekat nggak? Untuk
masalah bully sih saya udah lupain ya Bu, jadi nggak perlu nginget-nginget itu lagi. Udah nggak apa-apa Yola, cerita aja waktu kamu dibully. Saya yakin kok pasti kamu dibully habis-habisan kan, sampai kamu takut untuk cerita dan punya trauma yang begitu besar. Kamu waktu dibully diem aja atau ada perlawanan juga? Ayo cerita sama saya juga akan jaga kerahasiaan kita kok, tenang aja. Iya Bu, saya diem aja karena nggak berani ngelawan juga. Saya takutnya nanti makin ngelawan makin diapa-apain. Iya sih benar, cuman harusnya tuh kamu tuh ngelawan biar mereka tuh tahu kalau kamu tuh kuat. Terus kamu dibully berapa lama? Sampai tamat sekolah? Mereka kakak kelas Bu, jadi setelah mereka tamat saya nggak dibully lagi. Ya bagus deh, terus jadinya trauma ke kamu gede kan karena kasus bully tadi. Saya juga bingung apa maksud mereka melakukan hal itu. Itu mungkin karena mereka iri sama kamu, kan kamu cantik. Ya Bu, kebetulan saya ada kegiatan habis ini. Saya duluan ya Bu, makasih sebelumnya. Kok udah mau pergi lagi sih Yola? Ya udah hati-hati ya, sama-sama juga atas cerita kamu tadi. Kamu harus tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan kamu ya. Baik Bu, saya pamit dulu. Terima kasih. Wah, bagus nih ceritanya. Aku share ke semua orang, menarik tuh. Tumben nih psikolog Sena ngeposting. Loh, tapi kok ceritanya mirip adik aku sama temennya sih, Yola. Apa jangan-jangan iya? Coba deh aku tanya aja. Dira, apa sih kamu manggil-manggil? Kamu kemarin sama Yola ke psikolog Sena ya? Oh kakak tahu, padahal aku baru aja mau cerita dari anak psikologi nih, Cenayang. Ih, cenayang-cenayang. Lihat nih, video tentang psikolog cerita ke media sosial tentang masalah kamu sama Yola. Astaga, iya benar aku cerita tentang masalah itu. Bener kan yang kakak bilang, ini cerita kamu sama Yola. Bener kan? Dia beberkan ke medsos. Aduh kak, gimana dong? Iya ini cerita aku, tapi aku gak separah itu ceritanya. Gak ada tuh aku diludahin, aku dibentur-benturin kepalanya. Bu S ini nambah-nambahin ceritanya aja kak. Kak kasihan juga teman aku rahasianya dibuka di medsos. Mana masalah dia, berat banget lagi. Hah? Berarti dia ngelebih-lebihin cerita, terus dia juga ngumbar ke medsos dong? Iya. Yaudah, kamu kasih tahu ke teman kamu tentang video ini, biar soalnya ini juga tentang dia juga berhak tahu. Dir, gimana ini? Kok psikolog Sena ngebuka rahasia kita sih? Aku gak nyangka loh hal ini bisa terjadi. Iya Yola, aku juga gak nyangka setega itu psikologi Sena membuka rahasia kita. Ya Dir, padahal waktu itu dia udah janjiin ke aku gak bakal ngasih tahu soal bully. Tapi psikolog Sena juga maksa aku buat cerita masalah itu. Padahal kan aku juga gak mau ngungkit masalah itu kan. Maaf ya Yola, mungkin karena aku yang udah ngasih tahu psikologi Sena kalau kamu itu pernah jadi korban bully, tapi aku cuma ngasih tahu itu aja kok. Iya, nggak apa-apa Dir. Ini emang salah psikologinya yang maksa aku buat cerita dan buka rahasia kita di layak umum kayak gini. Kita nggak salah kok cerita ke psikolog, emang dianya aja yang salah. Emangnya bisa ya Kak dilaporin gitu? Iya Kak, saya takut kalau mau ngelapor, takutnya hal itu balik ke saya. Bisa dong, nggak apa-apa biar kakak yang bantu ngelaporin ke himsi terdekat. Ini memang harus dilaporkan, nggak bisa dibiarin, lagi pula kita juga punya banyak bukti kok. Baik Kak, terima kasih sudah mau membantu. Oke, sama-sama.
Ini cara ngelaporinnya gimana, Kak? Gampang kok, tinggal datang ke kantor HIMSI terdekat. Terus habis itu kita liatin videonya karena emang udah ada bukti juga. Oh, oke, Kak. Selamat pagi, Bu. Pagi juga, silakan duduk. Sebelumnya perkenalkan, Bu, nama saya Zira dan saya ingin melaporkan psikolog Shena atas pelanggaran kode etik psikologi tentang pembukaan rahasia klien. Kalau boleh tahu, masalah yang terjadi ini seperti apa ya? Jadi gini, Bu, adik saya dan temannya konseling tentang masalahnya ke psikolog. Setelah bercerita, ternyata psikolog Shena ini membeberkan cerita adik saya dan temannya ini ke medsos, Bu. Dan setelah teman adik saya bercerita, ternyata dia juga dipaksa untuk bercerita masalah yang sebenarnya tidak dia ingin ceritakan. Apakah Anda memiliki bukti-bukti atas laporan Anda tersebut? Ini Bu, psikolog S dengan jelas bercerita tentang masalah yang dialami oleh adik dan teman adik saya, Bu. Dia juga menyebutkan tanpa inisial, Bu, tanpa disamarkan. Ini saya terima laporan Ibu Zira mengenai psikolog Shena ini. Masalah ini akan ditindaklanjuti oleh HIMSI dan terima kasih atas laporannya Ibu Zira. Baik, sama-sama Ibu Raira. Saya harap masalah ini cepat terselesaikan. Terima kasih atas bantuan Ibu Raira. Saya pamit dulu ya. Cerita tadi menceritakan tentang pelanggaran kode etik psikologi pasal 41 mengenai pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan yang dilakukan oleh psikolog S. Psikolog S pun dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh HIMSI. Karena pelanggaran kode etik yang dilakukan psikolog S merupakan pelanggaran berat. Karena psikolog S memaksa kliennya untuk bercerita dan juga menyebarluaskan cerita kliennya tanpa disamarkan. Psikolog S pun diberikan sanksi berupa peringatan dan pencabutan surat izin prakteknya. Sekian video dari kelompok kami. Bye-bye!